Oke guys, kembali lagi. Ini yang gua bikin yang part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Aduh, kayak serius kayak penceramah gue jadinya. Jadi gue ngebahas lagi tentang warisan. Nih. Bahas sedikit dapat ide. Mudah-mudahan. Ini mohon maaf buat para ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, alim ulama, habaib, kiai. Tolong kalau salah diperbaiki. Namanya juga Ustadz Bodong. Ustadz Bodong pasti banyak kesalahan, tapi insya Allah itu datangnya dari pribadi sendiri. Kalau yang benar datangnya dari Tuhan. Sampai ke orang dulu, apa yang Tuhan, pokoknya begitulah. Kalau yang mau komen-komen nggak apa-apa. Mohon maaf pada para ustadz, habaib, kiai, ulama. Ini versi Ustadz Bodong. Mohon diperbaiki ya. Jadi hak waris itu tertera dalam di Quran udah ada, yaitu surat An-Nisa, kurang lebihnya ayat berapa ya kurang lupa. Terus dibagi, nah ini ada sedikit bahayanya lagi dan sangat berbahaya, bahkan jadi racun kalau dibagi enggak benar sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan. Jadi dibaginya harus benar. Jangan memanipulasi, ada kecurangan, bahkan membodohi saudaranya, enggak orang tuanya atau apalah gitu. Jadi bisa nggak berkah. Harta waris kalau nggak benar dibaginya nggak berkah, lo jadi azab yang pedih, serem. Itu di akhirat neraka selama-lamanya. Walaupun lo diazab di dunia, itu diperlihatkan sama Tuhan, hidup lo nggak berkah, belangsak, apa aja bawaannya susah, buat usaha tuh ada aja gitu. Jadi apa sih makna nggak berkah? Ya ntar lo rasain dah, hidup nggak berkah sih kayak gimana sih, ada aja gitu masalah nggak kelar-kelar. Walaupun lo dapat harta warisan 1000 hektar lagi, itu bakalan habis dengan sendirinya, ya enggak, 1000 hektar lagi. Kalau lo nggak benar membagikan harta waris itu, habis dengan sendiri. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi ini suatu peringatan nih buat para orang tua. Udah buru-buru dah, sebelum lo mati kalau perlu. Kalau sebelum mati kan sebutnya hibah, udah bagi-bagi deh, serem soalnya nih. Lo kalau udah bagi-bagi udah jon-jon, enggak. Soalnya buat para orang tua dulu jon-jon dah, nggak mikirin a i u e o, udah jon-jon nih, tong neng lo bagi ini biar rata ya, sesuai dengan syariat Islam ratanya, bukan berarti rata itu sama. Kan ada peribahasa adil itu ya nggak harus sama gitu. Kayak anak SD jajannya beda dengan anak SMA ya beda, dengan anak yang kuliah itu beda gitu. Bagi rata itu nggak harus sama gitu. Contohnya ya tentang hak waris, buat si laki dapatnya 1, buat si perempuan 1, begitu. Jadi harus hati-hati, jangan sampai salah. Kalau nggak tahu tanya sama tokoh, situ tanya ustadz, kiai, habib, tanya. Nih buat para orang tua yang nggak paham, nggak ngerti, ya nggak tanya. Karena kesian ntar buat si orang tuanya juga, buat si anaknya juga, jadi nggak berkah, ya nggak, dibelangsak yang ada susah mulu. Walaupun lu bagi 10 hektar lagi tuh anak lo, tapi nggak bener, kesian, bakalan habis dengan sendirinya, bakalan hancur dengan sendirinya. Banyak contoh-contoh depan mata kita loh, ya nggak. Terus itu tentang yang tidak berkah. Terus nggak bagi dengan membaginya nggak benar tidak dengan syariat Islam, itu neraka selama-lamanya. Goodbye.
gitu. Jadi satu, warisan. Jadi lu jangan, satu lagi nih buat para anak-anak, lu jangan terlalu ngandelin warisan, lo ikhtiar nyari duit yang benar, ya enggak. Udah lu bikin rumah yang benar, nyari duit yang benar, ya enggak. Itu warisan itu anggap aja bonus gitu. Jadi lu jangan terlalu ngandelin ngarepin dengan warisan. Oh, warisan bapak gua 1 hektar nih gua dapat bakalan. Iya, emang hak, kalau bicara hak ya hak lo dapat warisan, tapi jangan ngandelin di situ. Ntar lo kalau ngandelin karena lo dapat 1 hektar, lo ngongkang kaki doang tiap hari, nungguin kontrakan bla 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 bla. Tetap ikhtiar, usaha, kerja gitu. Jadi nah tadi tentang si suami meninggal itu, si istri dapat 1/4 kalau dia nggak punya anak. Kalau punya anak dia dapat dia 1/8 bagiannya. Si anak laki dapat 1, si anak perempuan dapat setengah. Tuh. Kalaupun sebaliknya si istri meninggal, suami dapat setengahnya. Kalau dia bawa anak dapatnya 1/4 dan seterusnya. Nanti ada tanya lo yang lebih paham ya, kurang lebih seperti itu. Nah ada lagi kalau orang tadi tentang orang tua masih hidup itu ya disebutnya hibah gitu. Ada lagi ya, jadi ada harusnya memang ditulis ya. Jadi antara suami istri, nah di atas tuh ada ayah dan ibu. Ayah dan ibu itu ayah dan ibu si suami ya. Jadi kalau si suami meninggal, si ayah dan ibu suami ini dapat bagian juga. Tapi ada pengecualian kalau emang ya judulnya kalau sama-sama muslim ya. Pokoknya kita di luar, maksudnya dalam muslim semua. Kalau ada non muslim itu diantaranya itu nggak kena bagian karena kita putus. Kayak gitu aja lah tentang hak waris. Jadi judulnya wajib mengikuti syariat Islam, wajib yang benar. Oh, ada juga orang yang berpendapat yaudah papih mamih bagi rata deh buat kalian semuanya gitu. Boleh, tapi harus ada keikhlasan dan keriduan, semuanya harus kompromi dulu gitu. Bang Neng, lo gimana kalau kita bagi rata nih, umpamanya kesianin bla bla bla. Kalau semuanya atas persetujuan yang nggak ada keterpaksaan, ya sah-sah aja gitu. Apalagi dia hartanya banyak, umpamanya gitu. Semuanya udah pada kaya semuanya kok. Anak-anaknya kesianin, umpamanya si perempuan adiknya gitu kurang, ekonominya kurang, tapi tetap semuanya harus ada persetujuan di antara adik kakaknya gitu. Pokoknya kalau lebih jelas lagi udah tanya orang-orang yang lebih paham deh ya. Dan itu hanya cuma 10 menit aja yang gua tahu, sedikit doang gitu. Serem juga ya gitu. Jadi tentang hak waris itu banyak kericuhan di zaman-zaman Nabi terdahulu, banyak serem. Makanya buat para orang tua nih yang masih hidup dari sekarang bukannya buat menjaga, kesian anak lo, keturunan lo, cucu kesian gitu. Kalau lo masih kadang-kadang kan gua masih hidup udah minta waris, kagak, papi mami maksudnya baik, nggak ke situ gitu. Iya tetap kadang-kadang emang sensitif ya, urusan kayak gini tuh sensitif, ngeri gitu tanya, takut dia yang aneh galak gitu. Lu kenapa lo gue disuruh mati gitu, buru-buru mati? Enggak nih, kalau si orang tua itu paham sih nah, balik lagi ada kepahaman apa enggak, ngerti apa kagak gitu. Begitu guys, jadi tentang
waris. Kalau terjadi sesuatu, ya jangan salahin anak berebut harta warisan, bunuh-bunuhan, bahkan jangan salahin anak orang tuanya bahlul. Bego, kamu belajar, kamu nanya sama orang-orang yang paham, yang arti. Mulai dari saat ini, kalau buat para penggemar penggemar Ustadz Bodong, ini buat para orang tua, tanya Ustadz Kiai Habib tuh, mumpung lo pada masih hidup nih, orang-orang tua nih, gue kasih tahu nih, ya gak? Tanya sama orang-orang yang lebih paham, yang lebih ngerti. Serem warisan, betul lah. Gua nggak mau ngebahas terlalu banyak, cukup aja dah dikit aja lah, yang penting pakailah, intinya bagiin lah sesuai dengan syariat Islam gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.